wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di video saya Elova Ekotul Himah. Video kali ini aku buat untuk melengkapi tugas aku di ujian akhir semester mata kuliah Micro Teaching yang diampu langsung oleh Bapak Edi Widayat. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai trigonometri. Pastinya kalian tahu kan trigonometri itu membahas mengenai apa? Ya, trigonometri itu membahas mengenai sin, cos, tangen. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai sin, cos, dan tangen ini, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai konsep kesebangunan. Mengapa demikian? Karena dalam trigonometri itu yang menjadi dasarnya adalah konsep kesebangunan. Nah, langsung saja ya, jika saya memiliki segitiga siku-siku dengan alasnya 4, kemudian tingginya 3, maka sisi miringnya berapa? Ya, benar sekali. Sisi miringnya kita bisa mencari pakai teorema Pythagoras. Yaitu misalkan sisi miring ini kita namai C, maka C sama dengan akar 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat sama dengan akar 25. Akar dari 25 yaitu, ya benar sekali, 5. Maka sisi miringnya kita temukan 5. Ya, benar sekali. Kemudian jika saya memiliki contoh lagi ya. Segitiga siku-siku dengan panjang 12, 5, maka sisi miringnya berapa? Kita bisa menggunakan konsep yang sama dengan yang segitiga pertama ini tadi. Maka sisi miringnya, misalkan ini C sama dengan ya 13. Dari sini pasti kalian sudah hafal mengenai pasangan berurutan segitiga di teorema Pythagoras yang sering keluar waktu UN SMP. Pasangan segitiga yang sering keluar itu misalkan 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25. Nah, ini merupakan pasangan segitiga yang sering keluar pas waktu UN. Misalkan lagi saya mempunyai segitiga siku-siku ini dengan panjang alasnya 8, terus tingginya 6, maka sisi miringnya berapa? Tanpa menggunakan teorema Pythagoras, kita pasti sudah tahu sisi miringnya ini 10. Dari mana? Mungkin saja kalian sudah hafal dengan pasangan berurutan segitiga ini. Atau bisa juga kalian menggunakan segitiga yang pertama ini. Karena kenapa? Karena segitiga ini adalah sebangun dengan segitiga yang saya gambar pertama kali. Dari mana kita tahu kalau segitiga ini sebangun dengan segitiga yang ini? Karena segitiga yang ini besar sisinya itu 2 kali dari segitiga yang ini. Maka segitiga ini sebangun dengan segitiga yang sebelah sini. Misalkan lagi saya punya sebuah segitiga siku-siku lagi dengan panjang alasnya berapa ya? 48 misalkan. Terus tingginya 14. Sisi miringnya berapa ya? Nah, kita bisa mencari sisi miring dengan pasangan berurutan.
Namun mungkin kalian belum hafal mengenai pasangan berurutannya 48 dan 14 berapa. Kita bisa menggambarkan segitiga yang lebih kecil lagi. Misalkan semua sisi ini kita kalikan dengan setengah. Kalikan setengah, oke? 48 dikalikan setengah berapa? 24. Ya. 14 dikalikan dengan setengah 7. Di sini kita memiliki pasangan segitiga berurutan, yaitu 7, 24, 25. Sini 7, 24, maka sisi miringnya 25. Lalu sisi miring yang ini berapa? Nah, tinggal kita kalikan 2, karena segitiga yang ini adalah setengahnya segitiga yang ini, sisi-sisinya. Maka sisi miringnya ini adalah 25 dikalikan 2 sama dengan 50. Ya, benar sekali. Oke, satu kali lagi ya. Misalkan saya punya segitiga siku-siku lagi dengan panjangnya di sini 2 deh, di sini 1. Maka panjang sisi miringnya berapa? Kalau ini kita harus menggunakan teorema Pythagoras tadi. Misalkan di sini C ya. C sama dengan, di sini berarti C sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Maka akar 5. Ya, benar sekali. Maka C sisi miring di sini sama dengan akar 5. Kalau misalkan saya mempunyai segitiga ini dengan panjang alasnya 66, tingginya 33. Maka sisi miringnya berapa? Nah, dari dua segitiga ini kita bisa tahu kalau dua segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Kenapa? Karena segitiga ini adalah 33 kalinya. Jadi di sini kan sisi miringnya sudah diketahui, akar 5. Maka di sini tinggal dikalikan dong. Akar 5 dikali 33. Berarti di sini ketemu sisi miringnya 33 akar 5. Oke, kita lanjut ke perbandingan segitiga. Perbandingan segitiga. Oke, kalau misalkan tadi kita punya segitiga siku-siku, sini 4, 3, kemudian 5. Untuk mempermudah, kita kasih nama ya segitiganya. Kita gambar ulang. Di sini aku kasih nama A, di sini B, sini C. Segitiga siku-siku ini dengan segitiga siku-siku yang telah diberi nama ini adalah sebangun. Maka dari segitiga yang sudah diberi nama ini akan muncul perbandingan sisi-sisinya. Sisi A banding sisi C, sisi B banding sisi C, dan sisi A banding sisi B. Dari perbandingan sisi-sisi ini, kita akan mengetahui perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang ini. A dibanding C, A banding C, berarti 3 dibanding 5. Kemudian B dibanding C, B dibanding C, karena sebangun berarti 4 banding 5. Kemudian A dibanding B, A banding B berarti
3/4. Oke. Dari sini, segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Kenapa? Karena segitiga yang sebangun ini memiliki syarat sudut-sudut pada segitiganya itu sama besar. Di sini sudut segitiga siku-siku, sini siku-siku, misalkan di sini theta, sini juga theta, sini alfa, sini juga alfa. Begitu. Kemudian misalkan saya memiliki segitiga lagi. Seperti ini. Saya memiliki segitiga dengan panjang di sini 44, tingginya 33. Kita disuruh mencari sisi miring. Kita bisa memakai cara teorema Pythagoras ataupun perbandingan segitiga. Nah, tapi kali ini kita akan mencoba menggunakan perbandingan segitiga. Di sini akan ada A banding B, kemudian B banding C, dan A banding C. Kita pastinya belum tahu dong perbandingannya ini berapa karena sisi miringnya atau sisi C-nya ini belum kita ketahui. Jadi, segitiga ini adalah sebangun dengan segitiga yang ini. Dari sini sudutnya theta ya. Jadi, segitiga ini adalah 11 kalinya segitiga yang pertama ini. Berarti kalau di sini 44, di sini 4, 11 kali kan? Di sini 3, di sini 33, kemudian di sini 5, di sini tentunya dikalikan 11 karena ini 11 kalinya segitiga yang ini. Jadi segitiga ini sisi miringnya sama dengan 55. Maka dari sini kita dapatkan perbandingan sisinya. A dibanding B 33/44. Kalau kita perkecil jadinya 3/4. Kemudian B dibanding C 44/55. Kita perkecil lagi jadinya 4/5. Kemudian A dibanding C 33/55 sama dengan 3/5. Nah, perbandingan sisinya itu sama kan? Kenapa bisa sama? Karena segitiga ini sebangun dengan segitiga ini. Nah, dari sini dapat kita simpulkan untuk segitiga yang sebangun itu perbandingan sisinya akan sama. Kenapa? Karena sudutnya juga sama besar. Maka dari itu nanti akan ada perbandingan sudut, sin, cos, dan tangen. Nah, kali ini kita akan masuk ke subbab yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu, yaitu definisi sinus, kosinus, dan tangen. Sinus, kosinus, dan tangen. Nah, dari kita tadi mempelajari perbandingan segitiga, kesebangunan segitiga, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, dari segitiga sebangun, perbandingan sisinya itu sama. Kenapa? Karena sudut-sudutnya sama. Misalkan saya punya dua segitiga sebangun ya. Sebangun. Sini sudut theta. Sudut theta. Sini sudutnya sama. Dan di sini sisinya 12, 5, 13. Sini sisinya 24, 10, 26. Di sini sudut theta sama dengan sudut
teta. Nah, dari sini dapat diketahui A per C-nya 5/13. Kemudian di sini 10/26. Kalau misalkan kita sederhanakan akan sama dengan 5/13. Nah, kemudian dalam trigonometri, misalkan ini segitiga dengan sudutnya di sini theta, di depan sudut A, samping sudutnya B, sisi miringnya C, maka kita bisa menamai aja sin theta. Sin theta itu apa per apa? Kalian sudah belajar nih di fisika semester 1. Ya, sin theta itu A per C. A per C. Kemudian cos theta adalah B per C. Kemudian tan theta sama dengan A per B. Tan theta di sini bisa kita tulis sin theta per cos theta. Biasanya nih, kalau kalian disuruh menghafalkan rumus ini, kalian akan sedikit kesulitan. Tapi cara mudahnya yaitu dengan A itu adalah sisi di depan sudut, maka bisa kita secara gampangnya depan kita singkat dengan D per C itu adalah sisi miring, kita singkat dengan mi. Demi. Sin theta sama dengan demi, gitu aja. Kalau cos theta yaitu sisi samping sa per sisi miring, kita tulis mi. Samping per miring. Cos theta sama dengan sami atau B per C. Kemudian tan theta adalah A per B, sisi di depan sudut per sisi di samping sudut. Bisa kita tulis depan per samping. Untuk lebih memudahkan kalian dalam menghafal, sin theta demi, cos theta sami, tan theta desa. Nah, itu cara menurut saya yang lebih mudah untuk kalian hafalkan. Misalkan di sini saya punya segitiga dengan sudut 37 derajat. Sini 4, 3, 5. Kemudian di sini saya memiliki segitiga yang lebih gedean lagi. Sudutnya sama 37 derajat. Lalu kita bisa nggak sih nyari sisi-sisinya? Nah, kita belum bisa karena harus ada salah satu sisi yang diketahui terlebih dahulu. Misalkan saja ya, di sini kita ketahui sisinya 55. Nah, dari sini kita sudah bisa mencari sisi. Misalkan di sini kita cari sisi tingginya X. Caranya yaitu dengan di sini kan segitiganya sebangun dan sudutnya sama. Dari sini kita peroleh sin 37 derajat itu sama dengan sin theta A per C, berarti 3/5. Nah, kemudian di segitiga yang lebih besar ini sin 37 derajat itu sama dengan A per C X per 55. X per 55. Nah, sin 37 derajat di sini sama dengan di sini. Maka di sini menjadi sama dengan 3/5. Kita bagi 5. 5, 1 dibagi 5, 11. Jadi X sama dengan 33. Jadi ketemu X sama dengan 33. Nah, teman-teman, pada trigonometri tidak hanya sin, cos, dan tan saja, namun ada juga kosekan, sekan, dan kotangen. Kosekan, sekan, dan tangen. Nah, kosekan ini merupakan kebalikan dari sin. Maka kosekan theta sama dengan
1 per sin theta. Kemudian secant theta ini merupakan kebalikan dari cos. Jadi secant theta sama dengan 1 per cos theta. Kemudian tan theta ini, kotangen theta ini merupakan kebalikan dari tangen, yaitu 1 per tan theta. Nah, contohnya pada segitiga siku-siku, sudutnya 30 derajat, di sini 3, 4, di sini ringnya 5. Kosekant theta sama dengan 1 per sin theta. 1 per sin theta ini sama dengan C per A. Maka kosekant 37 derajat sama dengan 5 per 3. Begitu juga dengan sekant tetanya. Berarti sekant 37 derajat sama dengan 1 per cos 37 sama dengan 5 per 4. Kemudian kotangen tetanya berarti kotangen 37 ya, sama dengan 1 per tan theta. 1 per tan 37 sama dengan 4 per 3. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke sudut istimewa ya. Nah, untuk mencari nilai-nilai sudut istimewa pada trigonometri, kita dapat menggunakan segitiga sama sisi dan persegi. Oke, baik, kita langsung ke segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi, jumlah sudutnya itu pasti 180 derajat. Nah, berarti setiap sudut-sudutnya ini dibagi dengan 3. Maka di sini akan muncul sudut 60 derajat, 60 derajat, di sini 60 derajat juga. Nah, kalau misalkan ini saya bagi 2, sudut di sini pasti 90 derajat, 90 derajat. Di sini jadi 30, di sini juga 30 derajat. Kemudian misalkan saya berikan nilai pada sisi-sisinya, kita ambil nilai yang genap supaya di sini nanti tidak nilainya tidak pecahan. Saya ambil nilai genap paling kecil yaitu 2. 2 berarti di sini 1, di sini 1. Lalu tingginya berarti akar 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat akar 3. Ya. Nah, kemudian kita mau mencari sudut berapa dulu nih? 30 atau 60? Oke, kita cari sudut 30 derajat dulu ya. Segitiganya aku bagi kayak gini. Ini 30. Di sini akar 3, di sini 1 dan di sini 2. Berarti dari sini kita dapat ketahui sin 30 sama dengan 1 per 2. Cos 30 sama dengan berapa? Akar 3 per 2. Atau bisa ditulis setengah akar 3. Kemudian tangan 30 sama dengan 1 per akar 3 atau 1/3 akar 3. 1/3 akar 3 diperoleh dari mana? Ya, ini tinggal kalikan aja sama skalanya. Kali akar 3 per akar 3.
Akar 3 kali akar 3 jadi 3. 1 kali akar 3, akar 3. 1/3 akar 3. Lanjut ke sudut 60 derajat. Maka di sini kita peroleh sin 60 derajat sama dengan, ingat, sin itu adalah sisi depan sudut per miring. Berarti sin 60 akar 3/2 atau setengah akar 3. Kemudian cos 60 sama dengan 1/2. Kemudian tangen 60 itu sama dengan akar 3/1. Oke, untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat kita sudah tahu nilai-nilainya sebagai berikut. Nah, sekarang kita cari sudut dari bangun persegi. Kita gambar dulu perseginya. Jumlah sudut dari persegi itu adalah 360. Berarti di sini 90, 90. Kalau misalkan aku bagi 2 gini, di sini 45, 45, di sini 45 juga, di sini 45 juga. Nah, kita ambil nilai paling kecil aja ya. Misalkan di sini 1, 1, berarti di sini berapa? Akar 2. Oke. Kita cari nilai sin 45 sama dengan 1/2 akar 2. Kemudian cos 45 juga sama nilainya 1/2 akar 2. Tan 45 sama dengan 1/1 sama dengan 1. Oke deh, ketemu sudut 45 nilai-nilai pada sin, cos, dan tangannya. Nah, di sudut istimewa itu juga ada sudut 0 derajat dan 90 derajat. Gimana kita mencarinya? Untuk sudut 0 derajat, misalkan saja saya punya segitiga. Nah, nih. B, sini A, sini C. Ini udah 0 derajat belum? Belum. Nah, kalau misalkan sudut ini 0 derajat, maka bentuknya akan seperti ini. A, B, dan C. B ini akan sama dengan C, dan A ini sama dengan 0. Kenapa? Karena sudutnya itu 0 derajat. Jadi garisnya itu sudah berimpit gitu. Maka dari sini kita peroleh sin 0 derajat sama dengan 0, kemudian cos 0 derajat sama dengan B/C. Karena di sini B sama dengan C, maka B/C coret-coret 1. Kemudian tangen 0 derajat itu sama dengan 0/B sama dengan 0 juga. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke sudut istimewa 90 derajat. Gimana sih kita memperoleh nilai-nilainya? Nah, tadi kan udah ada segitiga siku-siku. Di sini 90 derajat, di sini theta. Kalau misalkan sudut di sini itu 90 derajat, pastinya sudutnya sama dengan ini kan, besar banget. Nah, kalau misalkan aku punya segitiga kayak gini, ini udah 90 derajat belum? Belum, ini belum 90 derajat. Nah, kalau sudut 90 derajat, pasti gambarnya jadi kayak gini. Jadi berimpit.
Dan sudut sebelah sini pastinya akan 0. Karena sudut segitiga itu adalah 180 kan? Di sini 90, di sini 90, berarti di sini 0. Jadi gambar segitiganya jadi berimpit kayak garis lurus kayak gini. Di sini B, di sini A, di sini C. B-nya ini sama dengan 0. Maka nilai sin 90 derajat adalah A per C. Karena di sini A sama dengan C, maka coret-coret sama dengan 1. Kemudian cos 90 derajat itu sama dengan B per C. Sama dengan 0 per C. 0. Kemudian tangen 90 derajat itu sama dengan A per B. A dibagi 0. Kita itu nggak boleh membagi bilangan dengan 0. Maka hasilnya akan tak terdefinisikan. Nah, setelah kita menemukan nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa ini, ada sudut 30, 60, 45, 0, dan 90. Sekarang kita daftar. Jadi kayak gini. Sin theta, cos theta, dan tan theta. 0, 30, 40, 45, 60, dan 90. Oke. Sekarang kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita cari tadi di tabel daftarnya. Berarti di sini tadi sin 0, 0. Cos 0, 1. Tan 0, 0. Kemudian sin 30, 1 per 2. Cos 30, setengah akar 3. Tan 30, sepertiga akar 3. Kemudian untuk sin 45, setengah akar 2. Cos 45 juga sama, setengah akar 2. Tan 45 itu sama dengan 1. Sin 60, setengah akar 3. Cos 60 sama dengan setengah. Tan 60 sama dengan berapa tadi? Akar 3. Kemudian yang terakhir, sin 90 sama dengan 1. Cos 90 sama dengan 0. Tan 90 sama dengan tidak terdefinisikan. Oke, ketemu deh sudut-sudut istimewa trigonometrinya. Oke teman-teman, itu tadi penyampaian materi dari saya. Sebelum saya akhiri, kita simpulkan dulu hasil pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita tadi sudah bisa menyelesaikan masalah kesebangunan pada segitiga. Kemudian perbandingan pada segitiga. Dan ada juga kita menyelesaikan masalah pada perbandingan sudut pada segitiga. Akhirnya kita menemukan dari perbandingan sudut itu nilai sin, cos, dan tangen. Nah, yang terakhir kita telah membahas sudut istimewa segitiga yang kita cari tadi dengan segitiga sama sisi dan juga persegi. Ada juga dengan segitiga dengan sudutnya 0 dan sudutnya 90 derajat. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan pembahasan mengenai sudut-sudut berelasi pada trigonometri. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung atau belum paham, atau mungkin ada pertanyaan dari kalian, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih. Untuk kurang lebihnya dalam penyampaian materi, saya mohon maaf.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.